Ya. Dari latihan layar terjauh, buka latihan minor, bagaimana dengan latihan minor? Jika terkontaminasi, maka ganti dengan handphone yang baru. Jika masih bersih, bisa langsung melakukan periksa dalam. Pastikan pembukaan lengkap dengan periksa dalam. Buka dengan tangan kiri, masukkan tangan kanan, ikuti jari telunjuk, nilai dinding saluran leher, kemudian masuk ke dalam vagina, nilai kandung kemih dan saluran leher bagian dalam, vulva uretra, tenang, artinya kandung kemih tidak penuh, kemudian tidak ada benjolan yang berada. Meraba porsio, pastikan tangan kiri di atas pijakan fundus untuk memastikan tidak sedang di puncak his. Jika saat PT ada kontraksi, ada his, hentikan aktivitas PT, tangan kiri kita tetap di atas untuk menunggu sampai menilai kontraksinya mulai menurun. Nilai porsio atau pembukaan serviks kita dapatkan pembukaan jam lengkap, porsio tidak teraba. Kepala, teraba kepala dengan membuka di jam jam 12. Kemudian tidak ada bagian janin yang selaput ke depan masih utuh. Kita lakukan amniotomi dengan mengambil setengah, masukkan di sela-sela jari tangan kita menghadap ke arah tangan kita, di sela-sela jari, kemudian setelah sampai ujung putar ke arah luar. Pindahkan kembali tangan kiri ke atas fundus. Saat sedang di puncak kontraksi, jangan dulu menorehkan setengah kohor. Tunggu sampai hisnya menurun untuk bisa kita pecahkan. Setelah his mulai menurun, pecahkan setengah ketuban dengan setengah kohor. Kemudian tampung air ketuban ke dalam bengkok, keluarkan secara perlahan. Kemudian nilai kembali pembukaan dan bagian rendah yang ikut menumbuk. Kita pastikan tidak ada tali pusat menumbuk dan ekstremitas baik tangan maupun kaki yang ikut ke bawah menumbuk, karena bisa dari tangannya begini atau bahkan kalau majemuk kaki dan tangan kepala jadi satu seperti ini, jadi gelipuk. Itu ada namanya posisi majemuk. Kalau tangan sama kaki nggak usah dipikir, koyakan ke atas nggak masalah. Tapi kalau tali pusat menumbuk, makin dia turun kepala, makin menekan tali pusat. Kalau kita dapatkan setelah kita amniotomi ada tali pusat menumbuk, tangan kita nggak boleh keluar. Pertahankan kita menjaga kepala bayi, dorong ke atas supaya tidak menekan tali pusat. Lakukan rujukan segera dengan posisi tangan kita tetap di dalam atau diposisikan ibu dengan posisi kerendelan bokong lebih tinggi dari arah jantung, sehingga kepala bayi tidak ke bawah, tapi dia akan ke sana, dorong ke sana. Kemudian kita dapat tidak menunggu, keluarkan tangan kita secara perlahan, buka labia minor, keluarkan perlahan, kemudian selupkan nilai saluran darah, warna ketuban, ada mekonium atau tidak. Kemudian selupkan ke dalam fluid, lepaskan secara terbalik. Kemudian lakukan cek pastikan arah punggung janin. Kita cek di selama 1 menit. Hitung dalam frekuensi antara 120 sampai 160 dengan frekuensi yang sifatnya teratur. Kemudian pimpin persalinan. Saat ada kontraksi ibu diminta mengejar di sela-sela his. Jika his menurun, berikan hidrasi, makan minum. Pastikan pendamping persalinan. Posisikan ibu dalam posisi nyaman mungkin untuk bisa mengejar. Boleh sambil duduk, boleh tiduran, boleh miring, atau jongkok.
Ya, setelah kepala nampak 5 sampai 6 di depan vulva, ya, maka kembali kita siap-siap untuk menolong. Ya, posisikan pasien dalam posisi dorsal. Jadi jangan buka lengkap kita dorsal kembali dulu. Pastikan dulu turun berat berapa. Kalau masih HOT 2, biarkan mimpin senyaman mungkin. Kalau sudah pembukaannya sudah turun ke HOT sudah di 5-6 cm, baru diposisikan dorsal. Itu prinsip sayang ibu. Besok soal UPOM jebakan-jebakan seperti ini. Ketika sudah bahan pembukaan lengkap, apa yang Anda lakukan? Ya. Lihat dulu soal berikutnya. Ketuban masih utuh atau sudah pecah? Ketuban sudah pecah berarti pimpin persalinan. Terus soal berikutnya, posisikan dalam posisi apakah pasien tersebut? Lihat dulu turun berapa dulu. 4. Berarti masih dalam posisi senyaman mungkin. Kepala sudah 5-6 cm, berarti dorsal. Itu kayak gitu. Soal urutan seperti itu kadang jebakannya begitu. Semua pembukaan lengkap, tapi apa harus dilakukan? Lihat kembali kata kuncinya berikutnya apa. Ketuban masih pembukaan lengkap, ketuban masih utuh. Tindakan pertama apakah yang harus dilakukan? Amniotomi. Ada mimpi persalinan masih ketuban masih utuh. Benar lengkap harusnya dipimpin, tapi harus dipecahkan dulu ketubannya. Oke. Nampak 5-6 cm, kembali kita memakai handskun. Kalau posisi handskun seperti ini, yang diambil adalah bagian dalam. Nah sekarang saya pasti sampaikan tidak boleh ada korentang. Oke. Tapi praktik di rumah sakit masih menyediakan korentang. Handuk di atas perut ibu. Tambah 5-6 pasang handuk dulu. Nyalakan lampu sorot baik yang di ginekologi maupun di meja resusitasi. Pasangkan juga handuk di meja resusitasi. Pastikan handuk besar dengan benar. Nyalakan lampu supaya ini hangat dulu. Kalau ada asfiksia sudah siap untuk pertolongan mencegah hipotermi. Oke, pimpin persalinan. Ya, ibu, kepala sudah kelihatan. Ya, mulai mengejam lagi ya bu, kalau ada his ya bu ya. Ya. Oke. Yuk, terus masih kencang mengejam lagi. Ya, ibu pintar, masih lagi. Ya, mengejam lagi bu. Ya, satu seperti ini. Ini ada his begini. Ya, kemudian ketika tidak ada his, dia bisa seperti ini. Ya, ada his kita pimpin seperti ini. Begitu his hilang, dia menghilang lagi. Ini sudah pada turtle sign. Ada kemungkinan memang bahunya tidak bisa masuk ke pintu bawah bahu sehingga dia masuk lagi. Oke, dalam posisi ini lakukan episiotomi. Oke, ya pastikan ya tidak ada varises yang luas, kemudian melakukan episiotomi. Episiotomi dikatakan harus kita lihat juga ada varises atau tidak, ada infeksi menular seksual atau tidak. Kalau ada IMS, ya ini mutlak tidak boleh dilakukan persalinan. Kalau ada putihan yang banyak yang mengarah ke GO, ya, gonoru, karena gonoru itu nanti lahir melewati jalan lahir ke mata bayi, ya bisa menyebabkan gonoru atau kebutaan. Kalau ada ibu bersalin dengan putihan banyak yang berbau, ada rasa gatal, ya motivasikan untuk dilakukan secara SC. Udah, yuk pimpin persalinan. Turtle sign kita pastikan macrobed. Silakan dari salah satu untuk berbaris macrobed. Tegak dengan kedua tangan kita arah keluar. Ikut saya ya, jangan ya. Ya, bu. Seperti ini ya bu ya. Kudanya ditarik, dan tarik jambulnya ke arah dada. Kepala ibu menunduk. Ini belum. Ini masih menahan seperti ini. Ya. Ini lagi. Dibuka. Jangan dikira gampang ini apalagi. Kalau
begini, oke, ikut saya. Begini, tarik aja, tarik dada, kepalanya tunduk. Sakit? Enggak. Agak sedikit sakit, kurang, bawaannya kurang enak. Begini sini. Ini tangannya masih kaku. Nah, dua-duanya. Nah, ini kabel. Jadi bokongnya agak sedikit angkat. Jadi jadi sangat luas. Kalau dorsal recumbens kan begini ya. Iya. Beda nggak luasnya? Beda. Ya. Ibu, relax ya Bu ya. Jangan nahan ya. Kalau nahan nanti setelah persalinan ini semuanya sudah semua. Oke. Tapi kalau kita mau luruskan recumbens dari dorsal recumbens, Ibu, lurus atas posisinya Bu ya. Kakinya luruskan dulu Bu. Ya, ya sudah. Sekarang tarik lagi. Ya, tapi lebih jauh ke arah dada Bu. Kakinya buka, jangan ke muka saya. Dadanya ditekuk, kepala tekuk ke arah dada. Seakan-akan dagunya menempel ke arah dada. Paham recumbens? Oke, jadi kemenangan kita hanya di sini. Logis kita kerapetkan, harapannya bayi segera bisa lahir. Oke. Manuver masang ini. Sekarang silakan ditolong. Inilah persalinan sampai kepala lahir. Oke, ya, lakukan episiotomi seperti ya. Kemudian ya, tetap dilakukan penahanan perineum meskipun sudah episiotomi supaya luka tidak tambah luas. Ya, tahan dengan ya, tangan kiri menahan perineum, tangan kanan menahan subfleksi kepala tidak terlalu cepat. Ya, tunggu putaran traksi keluar. Pada kondisi sosial baru, kadang ini juga tidak akan bisa memutar sendiri. Perlu kita bantu, kita putar juga boleh, bantu setelah ringan sesuai dengan arah punggungnya. Punggungnya kanan, kepala diarahkan ke arah kanan. Ya, kemudian ya, di teknik Mas Santi, ya, intinya adalah melarikan bahu dengan cara apa? Menekan suprapubic, Menggerakkan suprapubic, menekan kepala di atas suprapubic. Oke. Sini kakinya. Kedua tangan. Ya. Ini. Jadi yang didorong adalah ini. Ini karena gambarannya begini nggak sama dengan kondisi bayi. Kan paginya di sini ya. Oke. Ya, bisa digambarkan bahwa yang lahir kepala bahu masih di sini ya. Jadi yang tekan bahunya begini ke arah ke dalam dulu baru ke arah dua tangan. Dan boleh satu tangan kalau ini akan penuh. Apalagi satunya pegangan gini, satunya maju. Ya, saya seperti itu. Saya punya maaf gitu. Dorongnya begini. Nah, kita sampai naik begini ke arah biasa aja. Oke, sekarang nggak boleh, harus begini, tekan dulu bawah, baru kanan. Jadi tekan ke bawah dulu, ini supaya dia ada namanya floating, gerakan apa ya, gerakan seperti dut gitu loh. Gerakan bawah dulu, dia harapannya menempati di jangka spanggul dengan ke arah bawah, kemudian ada lentingan dia bisa keluar. Ya. Kalau pada teknik ini semuanya dengan posisinya adalah posisi microsphere. Dan kemudian di Mas Santi kita lahirkan bahu tetap secara varietas dengan dibantu dorongan ke arah suprapubic. Pubik. Oke. Ini contoh begini. Ya oke. Masih lanjut. Nafas panjang Ibu. Masih kencang, boleh kencang lagi. Bahu depan lahir, arahkan ke bahu belakang. Ya. Lahirkan dengan cara ya, di sangga susulnya ini sedikit ditahan ke arah depan, jangan sampai bahunya mana-mana. Sangga susul. Kita lintas sambil jalan mengalirkan badan bayi dari bagian kepala, ya dada, kaki kecuali telapak tangan. Jika ada asfiksia, ya salah satu yang kita dapatkan, misalkan pegap-pegap. Ya, maka sudah lakukan pemotongan tali pusat, lakukan resusitasi, kemudian langkah awal. Awal. Oke.
ganti dengan bentuk baru, pindahkan ke meja resusitasi, lakukan langkah Awal. langkah awal gagal baru Resusitasi. langkah awal gagal bernafas spontan masih pegang-pegang, jantung ber-100 kali per menit. VTP ventilasi. Ya, di atas belum? Udah ventilasi. Belum perkenalan? Belum VTP belum? Kemudian itu manuver Asanti. Sekarang kita masuk ke manuver Rubin. Manuver Rubin. Ya. Semuanya sudah layak, tinggal bahu ya. Sekarang mau melahirkan dengan manuver Rubin. Ya, ini contoh, ini posisi kepala nggak mapan sih, nggak bisa lahir kan? Iya. Nah. Sekarang manuver Rubin. Ya. Manuver Rubin, kalau kita sudah kesulitan dalam posisi memimpin persalinan, bisa boleh dengan duduk. Sifatnya mengurangi emosi. Kita bisa kurangi dengan cara duduk. Oke, lagian posisi tempat tidur yang namanya pijat ginekolog itu nggak gampang, nggak kita berdiri agak angin. Maka boleh dengan duduk. Kita akan bicara manuver Rubin di mana ya di Rubin ini ya bahu tidak ada dorongan pada suprapubik, tapi kita arahkan bahu ini harapannya tetap di posisi ke dalam sambil ini sedikit ditaruhkan anterior itu posterior, bahu anterior itu posterior, anterior ya, bahu depan dengan cara ini sedikit diginikan. Ini adalah di manuver Rubin. Pastikan ini defleksi bahu ini tetap ditekan ke arah sehingga dibinikan. Sambil sedikit digoyang-goyangkan. Jadi ini bahu diposisikan diposisikan bahunya itu ke tengah. Tanpa tangan kita memasukkan ke dalam jalan lahir. Ini yang manuver Rubin. Sampai seluruh bagian bayi lahir. Intinya agak sedikit menggerakkan dan mengarahkan bahu ke arah anterior ke arah posterior ke arah belakang itu karena diameternya supaya menjadi lebih kecil. Sekarang di ini adalah di cross runut. Ada dua, melahirkan bahu depan dulu dan bahu belakang dulu. Yang pertama depan dulu atau posterior dulu? Posterior dulu. Anterior dulu. Oke. Ya, cross runut ada dua teknik, bahu anterior dulu dan cross runut. Yang kedua adalah dengan teknik posterior dulu. Dan itu ada dua pendapat ya, dua keilmuan toh. Oke, tekniknya adalah sama. Ya, dimana cross runut dibantu menekan sama di suprapubik, kan? Iya. Ya. Yang bedanya yang tidak menggunakan dorongan suprapubik hanya yang tadi yang Rubin. Kalau yang cross runut tetap sama, dorongannya tetap sama dengan yang di Asanti, tapi sudah dikombinasikan di mana tangan penolong ini memasukkan ke arah jalan lahir. Cukup dua jari kalau memang bisa menekan bahu ke arah sternum. Ini dada, ini sternum ya. Batas tulang iga tulang dada paling atas yang berhubungan dengan perut namanya sternum. Ya, ini diposisikan bahu seakan-akan jadi begini. Difleksikan ke arah sternum. Ya, cross, katakan cross karena dia bahunya akan menyilang. Ya, ini jadi menjadi sangat sempit. Harapannya kalau yang di Rubin hanya dibeginikan, tapi kalau cross runut dibeginikan. Tapi prinsipnya adalah melahirkan bahu depan dan lebih dahulu dengan tangan kita memasukkan ke jalan lahir dengan menekan bahu ke arah ditarik ke arah oke. Ya. Posisikan kepala, tempatan cara biparietan tetap ya, kemudian dorong oleh asisten menekan suprapubik yang sambil tangan penolong memasukkan ke jalan lahir menekan bahu ke arah sternum, ke arah fleksi ke arah sternum,
tarikan ke arah bawah terlebih dahulu atau arah posterior sampai bahu depan lahir. Ya, tahan. Oke, ini sambil ibu diminta untuk mengejar. Kemudian setelah bahu depan lahir, tangan kiri kita juga masuk menekan bahu belakang, membalikan bahu belakang ke arah. Jadi begini. Tidak ada fase kita melakukan sangga susul. Kalau Mas Santi tadi sangga susul, tapi kalau yang cross lutut tidak ada, tapi tetap kita mempertahankan bahu menjadi fleksi. Oke. Terakhir adalah cross lutut dengan teknik membalikan bahu belakang terlebih. Biasanya lebih susah dengan yang bahu belakang dulu. Karena tekanan panggul ke atas itu lebih sempit, kalau ke bawah kan anus tulangnya lebih ke dalam. Kalau ini kan suprapubik, tulangnya lebih menonjol. Ada yang cross lutut yang teknik anterior dulu ya jarang dilakukan, lebih aman menahan. Yang kedua, yang bahu belakang dulu jarang dilakukan karena ya menarik ke arah atas tekanannya lebih sempit daripada yang ke belakang. Ini posisinya diatur suram ke bawah, ibunya agak dimiringkan lagi, lebih mudah yang anterior dulu. Dan cross lutut dengan teknik bahu posterior dulu ya. Sama tekan suprapubik, kemudian larikan bahu anterior posterior dulu, memasukkan tangan kiri penolong dalam jalan lahir, menekan bahu ke arah sternum ya. Tarikan ke arah atas sampai bahu belakang lahir ya. Kemudian pindahkan, tarikan ke arah bawah dengan tangan kanan kita masuk juga menekan bahu depan ke arah dalam, tarikan ya, diikuti dengan dorongan suprapubik sampai ke bahu lahir, dan pertolongan pengiriman selintas, dan langkah selanjutnya itu mengeringkan, ganti keringkan, ganti, kemudian aktif kala 3. Bagian kedua suntikan oksitosin, kemudian dalam waktu berapa menit oksitosin suntikan? 1 menit. Selanjutnya baru kita memotong dan mengikat tali pusat. Setelah kita ganti dengan handuk yang baru, mengganti, keringkan bagian tubuh bayi sambil melakukan merangsang taktil sampai pada telapak tangan, kecuali telapak tangan nggak boleh dikeringkan karena nanti akan ada bahasa IMJ. Ini rangsangan sisa lendir sebagai rangsangan bahu dari lendir darah ini akan bisa sama dengan bahu nasi kolosum yang pertama. Ganti dengan handuk yang baru. Kemudian miringkan ke sisi satunya, miringkan dengan menggunakan handuk yang lama. Ambil yang kotor, masukkan ke dalam ember cucian kotor. Ganti dengan handuk yang baru. Salah 3, cek yang kedua. Dan yang kedua, maka suntikan oksitosin secara intramuskular di sepertiga paha. Balikan lagi ke dalam touch instrumen. Ya. Ikat, potong, kalau usah. Kemudian dimasukkan IMJ. Cara skin to skin. Kulit dengan kulit, tidak ada kain yang menutupi antara ibu dan bayi. Kenakan topi bayi, bisa enggak? Ini adalah ini rapat, bayi sudah mencegah hipotermi. Jika bayi ya Bu ya. Kemudian sudah aktif kalau dia melahirkan plasenta. Saya kira sampai di situ enggak? Enggak sampai Ibu. Sebagai itu saja ya. Lahir lakukan langkah plasenta, kemudian setelah itu bereskan Alat. penjahitan, kontraksi baik,
kembali luka perineum yang ke-8 episio Tommy. Kemudian baru kita bersihkan. Ibu bereskan alat. Ya, kemudian jika kandung pastikan kandung ini Kosong. penuh. Dan juga ada sendiri lakukan Sasi. evaluasi kembali. Baru kita tinggal ajari masalah sekundus. Ya, baru kita bereskan alat. Semuanya masukkan ke dalam klorin. Buang tempat sampah infeksius. Buang cairan tuban ke tempat sampah infeksius. Kemudian masukkan ke dalam klorin. Lepaskan handphone, celupkan dulu. Lepaskan jalan terbalik. Cuci tangan kembali. Dan lakukan dokumen Kasih. ke dalam Partograf. partograf. Selanjutnya nanti ada laporannya dikala 2 dilakukan tindakan Distosia bahu. Nulis nanti dikala 2-nya di bawahnya ada kabel kala 2 berarti ada apa distosia Bahu. Pak partograf lupa Enggak, Ibu.